Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sastriana dengan NIM 15036210074. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai penilaian dan pendekatan penilaian dari tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya telah memilih beberapa artikel dan saya telah mereviewnya. Untuk judul yang nomor satu yaitu adalah evaluasi penerapan pembelajaran sistem blok di jurusan Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Prambanan. Eh, Dibuat oleh Mawardi pada tahun 2019. Untuk masalah yang diangkat dan mengapa masalah tersebut diangkat, yaitu masih terdapat hambatan dalam proses pembelajaran sistem blok serta untuk mengetahui kesesuaian pembelajaran sistem blok terhadap kurikulum 2013. Kebaruan dari penelitian tersebut adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran sistem blok sudah sesuai dengan kurikulum 2013 dengan rata-rata 70%. Dengan hambatan dialami oleh siswa yang bersumber dari sistem media, metode pengajar dan siswa termasuk kategori kurang dari hambatan yaitu 22%. Lalu untuk judul yang nomor 2 yaitu evaluasi pembelajaran blended learning era pandemi COVID-19 di SMK Negeri 2 Surabaya yang dibuat oleh Fitriah dan Arsana pada tahun 2022. Untuk masalah yang diangkat sendiri yaitu pelaksanaan pembelajaran berbasis blended learning pada era pandemi COVID-19 di SMK Negeri Surabaya. Nah, alasan mengapa masalah itu diangkat adalah untuk menemukan masalah pembelajaran dalam era tersebut. Jadi untuk pada penelitian ini tidak ada kebaruan melainkan hanya meneliti kegiatan pembelajaran berbasis blended learning. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Ditemukan implementasi pembelajaran blended learning yang terlaksana pada SMK Negeri 2 Surabaya. Jurusan TKRO terdapat faktor penghambat yaitu minimnya fasilitas dan tidak meratanya pembagian kuota internet. Oke, selanjutnya nomor 3 dengan judul pengembangan media pembelajaran video animasi Pauton pada mata pelajaran pelayanan penjualan di SMK Ketintang Surabaya yang dibuat oleh Arnold RB pada tahun 2018. Untuk masalahnya sendiri yang diangkat adalah untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran video animasi Pauton, lalu kelayakan media dan respon siswa terhadap media pembelajaran video animasi Pauton pada mata pelajaran pelayanan penjualan. Di sini didapatkan kebaruan kelayakan materi dan media pembelajaran video animasi Photon memperoleh 81,7% dan 98,6% dengan kategori sangat baik. Media pembelajaran video animasi Photon berhasil dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan 4D dari Thiagarajan, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Oke, untuk nomor 4, yaitu yang berjudul Implementasi Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Komputer Base Test dibuat oleh Ulum AS tahun 2016. Nah, untuk masalah yang diangkat sendiri yaitu pengaplikasian modernisasi perangkat dalam evaluasi pembelajaran pendidikan menggunakan komputer based test untuk pelajaran agama Islam di SMK PGRI 3 Malang. Nah, dari penelitian ini didapat penyimpulannya yaitu bahwa CBT memudahkan siswa untuk mengerjakan soal. Selain itu juga proses pelaksanaan ujian dengan CBT berjalan dengan baik karena sistem berjalan secara sistematis dan otomatis. Jaringan komputer menyambung dari komputer klien hingga server pusat secara real time. Nomor 5, evaluasi pembelajaran PCSPT pada kelas 10 TKR SMK Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014 sampai 2015. Dibuat oleh Prastiadi tahun 2016. Nah, untuk masalah yang diangkat adalah keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran PCSPT. Nah, untuk kebaruannya, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran PCSPT di SMKN 2 Yogyakarta, belum berjalan dengan baik. Belum berjalannya dengan baik pembelajaran dikarenakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelaksanaannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan data nilai kelas 11 TKR 4 tahun ajaran 2014-2015.
Selanjutnya nomor 6 yaitu pengembangan alat evaluasi bantuan aplikasi Quizzes pada mata pelajaran marketing 10 jurusan BDP di SMK Negeri 10 Surabaya yang dibuat oleh Putri NW dan Dwi Jayanti R tahun 2020. Masalah yang diangkat adalah penggunaan alat evaluasi berbasis High Order Thinking Skill atau HOTS bantuan aplikasi Quizzes. Nah, untuk kebaruannya kita dapat dari penelitian ini yaitu menghasilkan kebaruan inovasi berupa alat evaluasi berbasis HOTS menggunakan bantuan aplikasi Quizzes. Aplikasi ini dapat mengukur indikator keterampilan C4, C5, dan C6 dari peserta didik. Oke, untuk yang nomor 7, judulnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran oleh guru SMK di Banda Aceh dalam upaya implementasi kurikulum 2013, disusun oleh Prajana dan Astuti tahun 2020. Untuk eh, masalah sendiri yang diangkat yaitu pemanfaatan TIK yang dilakukan guru-guru SMK di Banda Aceh. Mengapa masalah ini diangkat? Karena untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemanfaatan TIK yang dilakukan guru-guru SMK di Banda Aceh dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini menghasilkan kebaruan berupa perkembangan TIK oleh guru SMK di Banda Aceh. Pada penelitian ini sudah terlihat bahwa pemanfaatan teknologi sudah terlibat dalam perencanaan pembelajaran yaitu lebih dari 80% guru memanfaatkan teknologi. Selanjutnya nomor 8 dengan judul evaluasi pembelajaran daring dengan aplikasi Google Meet pada pelajaran gambar teknik mesin di SMKN 1 Rembang. Disusun oleh Minako dan Rahdianta pada tahun 2022. Nah, untuk masalah yang diangkat adalah penggunaan aplikasi Google Meet untuk mata pelajaran gambar teknik dengan tujuan mengurangi resiko penularan virus COVID-19. Nah, untuk kebaruannya yaitu pada penelitian ini menghasilkan kebaruan kegunaan aplikasi Google Meet dapat diterapkan dengan baik. Sehingga selanjutnya jika ingin melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka pembelajaran dengan bantuan aplikasi ini sangat bisa diterapkan. Selanjutnya nomor 9, analisis efektivitas pembelajaran daring terhadap hasil belajar pendidikan olahraga selama pandemi COVID-19 di SMK SMTI Bandar Lampung. Disusun oleh Pratomo dan Gumantan, pada tahun 2021. Nah, untuk masalah sendiri yang diangkat yaitu keefektifan mata pelajaran olahraga yang dilaksanakan dengan daring selama pandemi COVID-19. Nah, untuk baruannya yang didapatkan yaitu hasil belajar siswa dapat didapatkan selama proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 masih dapat diterima baik oleh siswa. Lalu yang terakhir yaitu nomor 10, efektivitas Google Form sebagai media penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Berau Kaltim. Susun oleh Samsiadi dan Humaidi tahun 2022. Masalah yang diangkat di sini adalah efektivitas penggunaan Google Form dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19. Nah, untuk ini ya, kebaruannya, penelitian ini menghasilkan kebaruan berupa penggunaan Google Form efektif kegunaannya dalam pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Brau Kaltim. Nah, untuk daftar pustakanya bisa dilihat ya. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.